Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Machine Guard atau Nano Machine ya guys ya. Jadi buat yang kemarin nanya Machine Guard mana, ini kita akan langsung bahas sampai mentok ya guys ya. Pokoknya sampai mentok chapter ya teman-teman. By the way, ini tuh sekarang chapter 220 lebih dikit. Bagi yang pengen baca boleh tuh ke chapter segitu. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang tersenyum karena semua hal telah terjadi sesuai dengan rencananya. 10 hari setelah rencana Yuwon, terlihat aliansi murim pun melakukan rapat, di mana mereka semua saling berdebat tentang kekuatan Yuwon yang diperkirakan telah mencapai ranah hidup dan mati. Meski begitu, para tetua aliansi murim tak percaya begitu saja. Mereka sedikit berdebat karena hal itu tak pernah terjadi sebelumnya. Lalu tiba-tiba di sana ada seseorang yang berlari sambil membawa surat, dan orang itu berkata bahwa istana kekaisaran telah mengumumkan jika agama resmi telah diubah dari Taoisme menjadi ajaran dari kultus demonik. Ketua aliansi murim yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia kaget dengan hal barusan. Di istana kekaisaran sendiri terlihat para tetua menolak hal tersebut dan mereka meminta agar sang kaisar mempertimbangkan kembali hal tersebut. Namun sang kaisar marah dan ia berkata bahwa keputusannya sudah bulat, dan ia berkata bahwa kultus demonik bisa dijadikan alat untuk melawan musuh dari musuhnya. Jadi karena hal itulah ia memutuskan untuk menerima mereka dengan alasan jika Heavenly Demon lebih layak dan lebih kuat untuk menjadi agama di kekaisaran. Aliansi murim sendiri masihlah terus berdebat, namun pada akhirnya salah satu tetua mereka yang bernama Feng memutuskan untuk pergi ke istana kekaisaran, dan ia akan ditemani oleh warrior murim berbakat bernama Yun Buso, di mana Yun Buso ini selalu merasa jika dirinya adalah orang yang setara dengan Chun Yuwon dari kultus demonik. Feng senang dengan hal itu. Ia berkata bahwa itu akan menjadi bagus untuk mendapatkan hati sang kaisar. 3 hari kemudian cerita pun memperlihatkan istana kekaisaran di sebelah selatan. Di sana aliansi murim mencoba untuk masuk ke dalam istana kekaisaran, namun sayang mereka harus menunggu terlebih dahulu. Feng telah berada di sana dan ternyata ia juga ditemani oleh biksu yang merupakan salah satu pahlawan dari murim. Biksu itu mulai berdoa dan ia berkata bahwa dirinya hanya ingin yang terbaik bagi aliansi murim. Feng tersenyum ketika mendengar hal tersebut. Lalu di sana ia pun berkata pada Buso bahwa sekarang dirinya pasti ingin segera bertemu dengan Yuwon. Buso berkata bahwa akhirnya sekarang ia memiliki kesempatan untuk bertemu Yuwon karena Yuwon ini digadang-gadang sebagai orang yang sangat kuat. Buso berkata bahwa dirinya telah bertarung melawan banyak master bela diri dan menang dengan mudah. Lalu bahkan para pahlawan juga tak bisa menghentikan serangannya. Buso berpikir bahwa dirinya adalah jenius dan tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Buso pun malah mengepalkan tangannya dengan kesal. Lalu ia berkata bahwa Yuwon telah menghindar darinya, tapi sekarang ia pasti akan mengalahkannya. Tiba-tiba ada orang yang berlari dan ia berkata jika sekarang sedang ada situasi mendadak. Orang itu berteriak kencang. Ia berkata bahwa pagi ini kultus demonik telah memasuki istana dan mereka sedang membongkar kuil dari aliansi murim. Semua yang ada di sana pun langsung kaget ketika mendengar hal tersebut. Beberapa berkata akan langsung pergi ke sang kaisar untuk berbicara, sedangkan sang biksu mengatakan bahwa ia akan pergi untuk menghentikan pembongkaran kuil. Mereka pun langsung bergerak dengan cepat sesuai dengan arah dan tujuannya masing-masing. Buso di sana malah tersenyum dan ia berkata bahwa mungkin sekarang Yuwon juga sudah kembali ke tempat tersebut. Di istana kuil sendiri terlihat ada banyak orang yang marah karena sekarang kuilnya dibongkar oleh kultus demonik. Namun orang-orang itu malah terkena bau geman mentah. Orang itu langsung terkapar dengan kencang. Lalu orang dari kultus demonik berkata bahwa sekarang ia hanya melaksanakan perintah yang diberikan oleh kaisar. Meski begitu mereka tetap tak menerima dan mereka berkata bahwa kegilaan mereka tak akan bisa lanjut jika aliansi murim telah datang. Heobong sendiri menghela nafasnya dengan sombong sambil mengeluarkan kekuatannya dan ia berkata bahwa situasi sekarang sangatlah merepotkan. Tiba-tiba saja kuil tersebut pun langsung terbakar habis karena kekuatan Heobong yang telah menjadi sangat kuat. Orang-orang yang ada di sana berkata bahwa Heobong telah belajar sihir dan mereka berkata bahwa kultus demonik benar-benar barbar. Heobong berteriak kencang. Ia berkata bahwa siapapun yang mendekat maka harus siap terbakar oleh kekuatan api yang dimilikinya. Tiba-tiba saja di sana ada orang yang datang sehingga membuat Heobong sedikit terkejut dengan hal tersebut. Orang-orang yang datang langsung memasang formasi melingkar dan mereka langsung mengelilingi Heobong. Orang yang datang adalah si biksu dan juga bawahannya. Lalu ia berkata bahwa untunglah sekarang mereka tidak terlambat. Si biksu berkata bahwa murim dan kultus demonik mungkin sedang bersekutu, tapi tetap saja ada batasan yang harus dihormati.
Heobong yang mendengar hal itu bingung dan ia bertanya tentang siapa yang dimaksud untuk menghormati batasan. Si biksu sendiri ketakutan karena ia merasa jika Heobong ini memiliki ki yang cukup aneh. Heobong ini terlihat masih muda, namun ia mengeluarkan kekuatan yang sudah tingkat Grandmaster. Si biksu berpikir bahwa Heobong mungkin adalah Lord Kultus Demonik karena ia masih muda dan juga sangat kuat. Biksu itu berkata bahwa ia dengan rendah hati meminta agar Heobong dan pengikutnya meninggalkan tempat tersebut. Heobong bingung, ia bertanya bahwa si biksu tiba-tiba menerobos, jadi sekarang ia bertanya tentang apa maksud dari perkataannya. Biksu itu berteriak, ia berkata bahwa sekarang mereka ada di wilayah aliansi murid, jadi Heobong harus pergi. Heobong pun ikut bingung, ia bertanya tentang sejak kapan istana kekaisaran menjadi wilayah dari aliansi murid. Biksu itu pun malah bersiap dengan pedangnya. Ia menatap tajam, lalu ia berkata bahwa sekarang Heobong yang ia anggap sebagai Lord dari Kultus Demonik semoga tidak menyesali hal yang akan terjadi ke depannya. Tiba-tiba saja Lord Kultus Demonik yang asli yaitu Chun Yuwon muncul, dan dengan mengerikan ia bertanya tentang apa yang akan disesali. Si biksu kaget, lalu ia mengayunkan senjata yang dimilikinya ke arah Yuwon yang tiba-tiba muncul di belakang dirinya. Si biksu sendiri malah terkejut bukan main dengan hal yang terjadi sekarang. Terlihat pedangnya hancur, padahal Yuwon hanya menahan pedang itu dengan kedua jari miliknya. Yuwon menatap tajam sambil mengarahkan tangannya pada leher si biksu. Terlihat Yuwon mengangkatnya ke atas, sehingga si biksu kesulitan untuk melakukan apapun. Biksu itu menggertakkan giginya. Ia berkata bahwa kekuatan Yuwon sangatlah tidak masuk akal. Heobong sendiri saat ini langsung berlutut dan memberi penghormatan. Terlihat seluruh pasukan demonik berlutut dan mereka memberi salam pada Yuwon yang merupakan lord dari mereka. Sambil memperhatikan Yuwon di sana, si biksu pun kaget karena dirinya tidak percaya jika Yuwon ini adalah pemimpin dari kultus demonik. Para bawahan si biksu mengacungkan pedangnya. Mereka bingung tentang mengapa master mereka tak bergerak padahal hanya dicengkram biasa saja. Ia pun bersiap untuk menyerang Yuwon bersama dengan rekannya sambil bertelepati. Terlihat mereka bergerak dengan cepat ke arah Yuwon. Mereka bergerak secepat yang mereka bisa dan berkata agar Yuwon melepaskan master mereka. Dengan wajah yang kesal mereka berkata bahwa kultus demonik sangatlah keji. Namun tiba-tiba mereka terkena hantaman dari pasukan kultus demonik yang ada di sana. Mereka berdua terlihat terpental dengan kencang dan ternyata orang yang melakukan itu adalah Go Wangchul dan Great Guardian. Wangchul di sana berkata bahwa berani sekali mereka menyebut kultus demonik sebagai orang yang keji. Para bawahan si biksu kesakitan. Mereka berkata bahwa Wangchul sangatlah kuat karena bisa memberikan hantaman dengan kuat walau hanya sekali saja. Heobong sendiri senang dan ia langsung memanggil Wangchul yang baru saja muncul. Wangchul berkata bahwa mereka sudah lama tak berjumpa dan mungkin Heobong juga senang karena telah bersama dengan Yuwon. Heobong saat ini mengeluarkan kekuatan yang cukup hebat sehingga Wangchul kaget dan berkata bahwa mungkin Heobong akan menjadi posisi pertama di Six Sword nanti. Si biksu sendiri malah marah. Ia mengeluarkan kekuatannya dan berkata bahwa sekarang dirinya juga akan mulai serius. Biksu itu mengeluarkan kekuatannya ke arah dadanya sendiri. Terlihat Yuwon yang melihat hal itu menatap serius dan ia ingin mengetahui tentang hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan dari si biksu ini cukup kuat sehingga bisa menghasilkan retakan tanah yang berada di sana. Namun si biksu malah kaget karena ternyata kekuatannya tadi ditahan oleh Yuwon. Yuwon sendiri menatap tajam dan ia berkata bahwa si biksu itu cukup merepotkan. Biksu itu pun mulai berteriak. Ia berkata bahwa dirinya adalah Jongseon dari aliansi murid dan sekarang mereka harus berbicara terlebih dahulu. Namun tiba-tiba lengan milik si biksu itu pun terbang. Terlihat lengannya terlepas karena Yuwon melakukan tebasan menggunakan tangan milik dirinya. Biksu itu berteriak kencang. Ia merasakan sakit yang luar biasa akibat lengannya yang dilepas paksa oleh Yuwon. Terlihat Yuwon pun langsung melemparkan biksu buntung tersebut. Yuwon tersenyum mengerikan. Ia berkata bahwa sebagai penghormatan dari dirinya, maka ia membuat si biksu menjadi setengah agus. Maksudnya kehilangan setengah lengannya. Para murid biksu itu pun kaget. Mereka berkata bahwa si biksu yang dikenal sebagai Sword Monk bisa dikalahkan dengan mudah. Yuwon pun memberi perintah di mana agar para bawahannya menangkap aliansi murid dan jika melawan mereka bisa menghabisinya. Cerita pun memperlihatkan aula utama di istana kekaisaran. Terlihat di sana ada beberapa orang yang kesulitan bergerak. Feng sendiri terkejut. Ia berkata bahwa Buso sangatlah mengesankan karena ia bisa menggunakan telekinesis untuk menekan banyak orang. Terlihat Buso memang sedang menggunakan kekuatannya dan Feng berpikir bahwa Buso mungkin bisa menjadi Supreme Master di masa depan. Feng berkata bahwa itu adalah kekuatan dari Buso yang suatu saat nanti akan menjadi 5 orang terkuat di Jianghu. Kaisar sendiri malah tak peduli dan dia tidak peduli dengan gelar 5 orang terkuat dari warrior di Moriam. Feng ingat bahwa ketua aliansi Murim memberitahu bahwa Feng harus membuat Kaisar percaya pada Murim dengan menggunakan kekuatannya.
Tiba-tiba saja Kaisar pun menjentikan jarinya sehingga membuat banyak orang bergerak ke arah sana. Buso kaget ketika melihat hal tersebut. Terlihat banyak orang yang muncul dan mereka semua langsung mengelilingi Buso dan juga Feng. Feng bingung dan ia bertanya tentang apa maksud dari tindakan yang dilakukan oleh sang Kaisar saat ini. Kaisar pun berkata bahwa Yuan bisa membuat 300 orang berlutut dalam satu gerakan tangan. Jadi Buso harus melakukan hal yang sama. Buso yang mendengar hal itu terkejut. Di sana ia berkeringat dingin karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang Kaisar. Buso bingung dan ia bertanya-tanya tentang apakah tadi ia salah dengar. Buso berpikir bahwa Feng mungkin bisa mengalahkan 300 orang, tapi tetap saja membuat 300 orang berlutut dengan satu jari tidak bisa dilakukan. Urat kesal Buso mulai keluar. Ia berpikir bahwa dirinya hanya bisa menundukkan 100 orang untuk waktu setengah jam saja. Kaisar sendiri di sana menatap bosan dan dia bertanya tentang apakah Buso tak bisa melakukan hal tersebut. Feng pun bertelepati. Ia berkata bahwa sang Kaisar mungkin telah melebih-lebihkan tentang kekuatan Yuan. Buso berpikir demikian. Ia berkata bahwa rumor memang selalu dilebih-lebihkan, tapi yang membuat ia kesal adalah karena dirinya harus membuktikan hal tersebut. Kaisar langsung menghela nafasnya. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan merubah pikirannya, jadi sekarang Buso bisa pergi dari sana. Feng berkata jika itu buruk, jadi sekarang ia berlutut untuk memberitahu sesuatu. Tapi tiba-tiba di sana ada orang yang berlari sambil memanggil-manggil nama sang Kaisar yang berada di sana. Kaisar menatap tajam dan dia bertanya tentang ada masalah apa sebenarnya pada saat ini. Terlihat di sana ada orang yang datang dan bersujud, sedangkan sang Kaisar berkata agar orang itu mengatakan hal yang seperti buru-buru tersebut. Orang itu berkata agar Kaisar mempertimbangkan kembali tentang ajaran kultus demonik, karena bahkan sekarang Lord Kultus Demonik sedang menghancurkan kuil mereka. Buso yang mendengar hal itu tersenyum karena ia merasa senang ketika mendengar jika Yuan berada di sana. Buso pun menatap Feng. Ia berkata bahwa sepertinya sekarang masalah kedepannya akan menjadi lebih sederhana. Buso tersenyum senang. Ia berkata bahwa dirinya akan melawan Lord Kultus Demonik dan mengakhiri kekacauan yang terjadi. Kaisar sendiri santuy saja dan ia memerintahkan mereka untuk pergi. Feng dan Buso setuju karena sekarang mereka berdua telah memiliki rencana tersendiri, sedangkan orang yang tadi datang masihlah memohon pada sang Kaisar. Tapi sang Kaisar tak menghiraukannya. Kaisar malah menatap tajam dan ia berpikir bahwa Feng dan Buso pasti akan melawan Yuan. Sambil memperhatikan mereka, Kaisar berpikir bahwa kesombongan bisa mengakhiri hidup seseorang. Padahal tadi ia berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua. Feng dan Buso pun bergerak cepat. Mereka bergerak cepat menuju tempat Yuan berada saat ini. Buso bertanya tentang Yuan yang merupakan Lord dari Kultus Demonik. Lalu temannya berkata bahwa dirinya merasakan hal mengerikan dari Yuan. Dan ia berpikir bahwa Yuan bukanlah seorang manusia. Buso sedikit kesal karena ternyata rumor tentang Yuan mungkin benar adanya. Meski begitu Buso tak masalah. Saat ini dirinya malah senang karena berpikir bahwa ia akan menemukan kegembiraan. Feng sendiri terlihat terkejut. Ia terkejut dengan apa yang dirinya lihat pada saat ini. Terlihat di hadapannya ada pasukan kultus demonik dan di sana ada juga murid dari si biksu yang tertunduk tak bisa memberikan perlawanan. Feng makin senang. Ia berpikir bahwa dirinya mungkin mendapat kesempatan, jadi sekarang ia akan menyerang terlebih dahulu. Feng membawa anak buahnya dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus mencabut pedangnya untuk menyelamatkan rekan mereka. Namun di tempat itu terdapat aura seekor naga hitam pascol yang mengerikan. Buso yang merasakan hal itu ketakutan. Lalu ia berkata bahwa aura epic drug sistemnya sangatlah mengerikan. Buso mencoba untuk menghentikan Feng karena ia berpikir bahwa Yuan bukanlah seorang manusia seperti mereka. Buso pun menggertakkan giginya karena ia mendengar suara teriakan yang sangat kencang dari tempat Feng berada. Buso menambah kecepatannya. Terlihat di hadapannya sekarang Feng sudah tumbang, sedangkan Yuan berdiri sambil mengeluarkan aura yang sangat menyeramkan. Keringat dingin milik Buso terus bercucuran karena saat ini ia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tubuh Feng sendiri tak bisa bergerak dan bahkan Feng juga sudah kesulitan untuk bernafas. Orang yang melakukan hal itu memegang lengan milik Feng. Terlihat orang itu adalah Yuan. Lalu dengan mata merah tajamnya ia berkata bahwa sepertinya sekarang banyak orang yang ingin kehilangan tangan kanannya. Beberapa waktu sebelumnya terlihat Feng bergerak cepat, lalu ia bertanya-tanya tentang yang mana Lord Kultus Demonik. Karena sekarang di hadapannya ada cukup banyak orang termasuk Yuan yang berdiri di tengah-tengah mereka. Sambil menggertakkan giginya Feng bersemangat, lalu ia berkata bahwa Yuan yang berada di tengah pasti adalah Lord dari Kultus Demonik.
Feng juga memperhatikan Heobong, jadi ia akan menyerahkan Heobong untuk dilawan oleh Buso. Yuwon sendiri tak memancarkan kekuatan apapun, jadi sambil melakukan serangan Feng berkata bahwa ia akan mulai dengan Yuwon yang merupakan Lord dari kultus demonik. Namun tiba-tiba Feng terkejut karena serangannya tadi hanya mengenai bayangan yang dimiliki oleh Yuwon saja. Namun tiba-tiba Yuwon berada di belakang Feng sambil bersiap dengan kekuatannya, sehingga Feng kaget dengan hal itu. Mata Feng pun menatap seolah tak percaya, karena saat ini lengan yang ia miliki terkena sabetan tangan milik Yuwon. Feng yang kehilangan tangannya mengerang dengan kuat, namun saat ini Yuwon sudah bersiap untuk melakukan serangan kembali. Yuwon menekan Feng dengan kekuatan ki-nya, sehingga Feng tak bisa bergerak sedikit pun dari tempatnya berpijak saat ini. Tubuh Feng benar-benar ditekan, sehingga ia tak percaya dengan hal yang terjadi sekarang. Terlihat Yuwon menginjak bebenguk milik Feng dengan sangat kencang, sehingga Feng langsung kesal dan berkata bahwa ternyata Yuwon ini benar-benar Lord dari kultus demonik. Yuwon menatap kesal, ia berkata bahwa sekarang banyak orang yang ingin kehilangan tangannya agar bisa cosplay menjadi Agus Nohen. Aliansi Murim yang baru datang pun hanya bisa ternganga karena mereka tak percaya dengan hal yang terjadi di depannya. Yeon Buso juga demikian, ia tak bisa mengatakan apapun karena rasa takutnya dengan keadaan yang terjadi saat ini. Keheningan mulai terjadi karena Yuwon menghentakkan kakinya sambil menginjak bebenguk milik Feng pada saat ini. Feng sendiri sudah tak sadarkan diri karena sekarang tubuh dan huhuluannya telah hancur oleh hantaman kaki milik Yuwon. Aliansi Murim mencoba untuk melawan, namun Buso menahannya agar mereka berhenti dan tak melawan pada saat ini. Buso memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Terlihat si biksu tak kenapa-napa meski kehilangan tangan, jadi ia bersyukur jika mereka berdua masihlah hidup. Tiba-tiba saja Great Guardian pun muncul, dan hal itu membuat aliansi Murim cukup ketakutan karena auranya yang sangat mengerikan. Great Guardian menatap tajam, sehingga anggota aliansi Murim merasa ketakutan hanya karena kehadirannya saja. Mereka berkata bahwa keadaan sekarang sangatlah buruk, dan sepertinya mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah. Buso masihlah mengeluarkan keringat yang bercucuran. Ia berkata bahwa tidak salah lagi bahwa jika Yuwon adalah Lord dari kultus demonik. Yuwon ini masih terlihat sangat muda. Ia memiliki aura penguasa di umurnya yang masih muda, dan bahkan Buso tak bisa memprediksi seberapa besar kekuatan Yuwon. Buso menghela nafas. Ia berpikir bahwa dirinya ingin bertarung, tapi tetap saja ia harus menahan diri untuk saat ini. Buso pun mengepalkan tangannya. Ia memberi hormat pada Yuwon dan berkata bahwa dirinya adalah putra sulung dari ketua aliansi Murim. Heobong berpikir bahwa Buso adalah orang terkenal dan mengirim Buso ke tempat seperti itu pasti karena aliansi Murim sedang terdesak. Yuwon mulai berpikir dan ia mengatakan bahwa dulu Buso ini selalu dibandingkan dengan para calon Vice Lord di dalam kultus demonik. Yuwon mulai bergerak sambil meninggalkan Feng yang sudah menjadi setengah Agus sambil bergetar ketakutan, dan ia berkata bahwa Buso sekarang adalah perwakilan dari Murim. Buso mengatakan bahwa itu benar karena dia adalah perwakilan dari aliansi Murim saat ini. Yuwon menatap tajam. Ia bertanya tentang apakah Buso sekarang sudah siap menerima konsekuensi karena telah menyerang mereka tanpa izin. Yuwon mengeluarkan aura yang sangat kuat, sehingga Buso berpikir bahwa kekuatan Yuwon sangatlah tidak masuk akal. Feng mencoba bangkit, dan ia berpikir bahwa saat ini dirinya harus melindungi Buso yang merupakan masa depan dari aliansi Murim. Feng berkata bahwa Buso tak boleh melawannya, dan mereka harus menyerah tentang agama kekaisaran. Buso hanya bisa terdiam ketika mendengar hal tersebut. Lalu di sana ia memberi hormat kembali sambil berkata bahwa ia ingin meminta maaf atas nama aliansi Murim. Yuwon menatapnya. Ia berpikir bahwa mata Buso sudah siap untuk menyerang, tapi ternyata ia meminta maaf dan memilih untuk mundur saat ini. Tapi tiba-tiba Yuwon pun terkejut karena Buso mengatakan bahwa kultus demoniklah yang bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi sekarang. Buso mengatakan bahwa mereka sedang melawan musuh yang sama, jadi kultus demonik pasti tidak ingin persekutuan mereka dengan aliansi Murim hancur begitu saja. Buso berkata bahwa aliansi Murim akan mundur, jadi sebagai gantinya ia berharap Yuwon bisa melepaskan para pahlawan yang telah menjadi setengah Agus Nohen. Feng berpikir bahwa tadi Buso akan merendah, tapi ternyata Buso malah memainkan langkah yang cukup cerdik. Sang biksu pun berpikir bahwa itu adalah langkah terbaik dan ia memuji apa yang dilakukan oleh Buso barusan. Buso mengangkat tangannya dengan cukup tinggi dan ia meminta hal tersebut dengan baik pada Lord Kultus Demonik. Namun tiba-tiba Buso pun terkejut karena Yuwon berkata bahwa Buso ini sepertinya sedang salah paham. Yuwon menatap dengan mengerikan. Ia berkata bahwa aliansi Murim mencoba untuk menantang mereka dengan berbagai cara. Lalu
ketika kalah mereka malah menggunakan kata-kata sehingga mengecewakan bagi Yuwon. Yuwon mengarahkan senjatanya pada mereka dan ia berkata bahwa setidaknya Yuwon harus mengambil satu lengan milik Buso. Keringat dingin Buso mulai keluar kembali. Ia berkata bahwa kata-kata Yuwon tadi sangatlah menakutkan. Sambil memperhatikan para pahlawan, Buso pun meminta maaf karena mungkin takdir yang harus ia lakukan adalah bertarung dengan Yuwon. Buso langsung mengeluarkan pedangnya dan ia berkata bahwa dirinya senang dengan hal yang terjadi saat ini. Buso bersiap untuk pertarungan. Ia berkata bahwa semua hal ini bisa terjadi karena Yuwon selalu waspada pada dirinya. Jadi sekarang Yuwon akan melawan Buso dengan pantas dan dengan benar. Buso mengatakan bahwa dirinya dulu disebut sebagai jenius dari faksi ortodoks. Namun tiba-tiba Buso kaget karena Yuwon langsung menebas lengannya sehingga Buso mengikuti jejak dari Agus Nohen. Lengan Buso terlepas begitu saja. Mata Buso kaget karena ia tak percaya dengan hal yang baru saja terjadi. Ia pun langsung mundur ke belakang dengan cepat dan meninggalkan Yuwon yang tadi menyerangnya. Buso berpikir bahwa tadi ia tak bisa melihat apa-apa karena Yuwon ini bergerak dengan kecepatan super. Buso menggertakkan giginya sambil bercucuran keringat dingin karena saat ini ia bisa mengetahui serangan tapi tak bisa menghindarinya dengan cepat. Yuwon sendiri berkata bahwa Buso telah membayar harganya. Tapi meski begitu Yuwon masih menatap dengan mengerikan. Lalu sambil memegang pedangnya, Yuwon pun bertanya lagi tentang apakah sekarang Buso masih ingin lanjut. Dan cerita pun bersambung. Anjay. Dia mengira Yuwon adalah NPC, padahal jelas MC yang tidak bisa dilawan oleh NPC asli. Wah. Menurut kalian gimana guys chapter kali ini? Coba komen menurut kalian Buso ini gimana? Ada NPC yang kayaknya mikir dia tuh MC, komen di bawah. By the way, admin mohon maaf atas beberapa bulan ke belakang karena ya sudah lama tidak upload. Ya banyak permasalahan dan semoga kedepannya tidak ada lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang waktunya bangkit dari kubur ya guys ya. Mungkin segitu saja. Saya dari 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Alurista dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.